Dan kalau kita lihat laba naik 8%, Ya. 7,57 triliun. Ya. Kemudian pembiayaan juga tumbuh double digit, Ya. jauh di atas rata-rata industri gitu. Ya. Bagaimana Bapak melihat ini? Alhamdulillah Pak Mas Hirom, jadi berkat dukungan media juga sehingga mengedukasi Bank Syariah Indonesia. Kita memang tahun lalu di situasi yang paruh pertama tidak mudah, likuiditas ketat, lalu juga terlihat dari LDR mulai naik, kualitas pembiayaan juga mulai tertekan gitu. Sehingga di paruh kedua tahun lalu kita fokus saja kepada bagaimana kita menangkan dana murah, low cost fund. Kedua, bagaimana kita memperbaiki kualitas pembiayaan dan meningkatkan yield. Jadi paruh kedua itu fokus itu aja. Strategi kita fokus di situ dengan menggunakan engine yang kita punya. Dan kita bersyukur kita punya dua engine. Engine pertama engine sebagai bank syariah, engine kedua sebagai bullion bank. Yang tahun lalu kita mendapatkan license-nya di 26 Februari. Nah itu yang menjadi fokus kita. Sehingga kalau tadi Pak Mas sampaikan, alhamdulillah kita bisa tumbuh double digit. 2 kali lipat di atas industri single digit atau double digit. Ya. Dan ini jadi modal penting buat kita untuk melangkah di tahun 2026. Menarik tadi Pak soal bullion bank gitu. Ya. Gimana progresnya Pak? Ya, bullion bank itu kita juga karena baru dapat license tahun lalu di Februari. Ya. Jadi waktu kita memulai di paruh kedua itu kita belajar juga Pak Mas Hirom. Belajar juga ini bisnis modelnya seperti apa, revenue streamnya dari mana, dan operationalnya seperti apa supaya kita mitigasi risikonya. Dan alhamdulillah tahun lalu itu pertumbuhan nasabah kita, nasabah baru, itu 2 juta nasabah baru, dan 500 ribunya itu dari nasabah tabungan bisnis, tabungan emas, yang bullion bank itu. Ya, nasabahnya itu mereka akhirnya merasa bahwa, oh ya saya memang perlu tabungan emas karena ternyata harga emas itu cukup menjanjikan gitu. Jadi kita melihat bullion bank sebagai engine baru, di situasi yang memang harga emas juga sangat menarik, kita memanfaatkan momentum itu aja. Masyarakat jadinya waktu ditawari tabungan emas jarang yang nolak gitu. Pasti maunya gitu. Iya. Tapi kan juga ada kemungkinan nih Pak. Harga emas kan pasti fluktuatif kan. Iya. Nah, kalau melihat fluktuasi ini gimana Pak? Mungkin. Iya, memang dari awal kita waktu menawarkan tabungan emas kita selalu bilang bahwa investasi ini tetap punya risiko. Yang penting di awal kita beritahu. Tetapi kan kita melihatnya begini, harga emas itu kan dalam sejarahnya in average selalu naik. 10-15%. Hanya 2 tahun terakhir ini saja naiknya luar biasa. Sehingga waktu kemarin sempat berfluktuasi turun 1-2 hari, masyarakat merasa bahwa ya ini memang sudah sejak awal mereka tahu bahwa emas itu pasti akan punya waktu turun dan naik. Sehingga mereka cenderung untuk nggak panik gitu. Mereka tetap nggak banyak yang jual. Kami melihat di hari itu waktu fluktuasi turun, kita lihat banyak yang mau buyback ke kita. Ada tapi nggak signifikan juga gitu. Mereka punya hope, pasti akan naik lagi lah gitu. Jadi disimpan aja ya meskipun waktu itu sempat turun tuh. Sempat turun. Sempat ada kelihatan sedikit kenaikan permintaan buyback dari kita, tetapi jumlahnya tetap stabil saja dan hari ini mereka udah mulai beli lagi. 2026 mereka gimana Pak? Apakah akan sesolid di 2025 atau justru lebih bagus lagi gitu? Kita berharap dengan kita menutup tahun kemarin dengan laba yang tumbuh 8% dibanding industri rasanya cukup signifikan. Dengan cost of fund yang sudah sangat baik karena tahun lalu kita fokus mengelola cost of fund dengan sangat baik. Modal cost of fund yang baik, NPF yang baik, NPF kita 1,81. Itu kita rasa kita harus lebih kencang lagi nih, Pak Mas Hirom. Plus ekspektasi sebagai BUMN baru kan tinggi dong. Sekarang kita BSI udah nggak di bawah lagi, udah naik. Ada satu yang menarik nih, BUMN baru gitu. Nanti kita cerita soal itu Pak ya. Iya. Nah, ekspektasi itu mesti kita jawab dengan kinerja. Dan dengan modal tadi, modal fundamental yang kita bangun secara terstruktur dan hati-hati, kita bisa memastikan tahun ini bisa lebih baik. Karena kita berharap juga pertumbuhan ekonomi juga lebih baik kan Pak Mas Hirom ya. Tahun ini kita harapkan juga lebih baik ya, kita akan pastikan kita memanfaatkan momentum itulah. Pak tadi ada satu soal dana murah gitu. Iya. Kalau saya lihat datanya juga kenaikannya lumayan tinggi ya, kenaikan kasanya gitu. Faktor beyond atau faktor apa nih Pak? Nah, menariknya begini. Kalau kita bicara dana murah sebagai bank syariah, kan kita akan fokus kepada ekosistem syariah, Islamic ecosystem. Di Islamic ecosystem itu
kita punya produk yang namanya tabungan haji. Yang selama ini kita melihat ya itu tabungan haji ya biasa aja. Tetapi tahun lalu kita melihat ini potensi yang sangat baik untuk kita dorong maksimal. Karena apa? Kita harus mengedukasi masyarakat bahwa kalau mau naik haji yang tunggunya sampai 20-30 tahun, daftarnya mulai sekarang. Jangan nunggu punya uang. Sejak anak-anak pun juga boleh daftar gitu. Nah, tabungan haji kita dorong karena kita sadar bahwa tabungan haji ini panjang masa menabungnya dan gak fluktuatif. Sehingga salah satu fokus kami tahun lalu meningkatkan penetrasi tabungan haji di setiap cabang-cabang kita. Sehingga average tahun lalu di paruh kedua, pembukaan rekening tabungan haji setiap bulan 150.000 rekening. 150.000 rekening tabungan setiap haji. bulan. Tahun sebelumnya hanya 50.000, kita naik 3 kali lipat. Jadi fokusnya bagaimana kita mengedukasi masyarakat, pentingnya merencanakan naik haji dengan baik, tapi sejak dini. Anak baru lahir juga boleh dibuka tabungan haji kan? Boleh. Gitu. Dan kita combine dengan engine kedua, yaitu bullion business. Kita tahu yang namanya biaya haji dari tahun ke tahun punya potensi naik. Tapi kita juga bilang bahwa kita punya produk lain lagi, tabungan emas. Kalau buka tabungan haji, buka juga tabungan emasnya. Jadi nanti kenaikannya ini akan dikejar oleh kenaikan harga emasnya. Ini sebagai lindung nilainya kan. Di saat nanti naik haji, tabungan emasnya yang dia cicil pelan-pelan seperti tabungan hajinya, dia akan membantu memperkecil gap pada saat naik haji harus melunasi. Nah itu kenapa penetrasi tabungan haji bisa menjadi cepat. Selain edukasinya, juga ada didampingi dengan produk tabungan emas. Tabungan emas juga bisa cepat karena use case-nya dengan tabungan haji. Jadi kita combine itu berdua sebagai sebuah cara mengedukasi dan bagi masyarakat oh ya solusi ya gitu. Itu Pak Mas Irom. 150.000 tabungan baru per bulan. Sebelumnya hanya 50.000. Faktor apa ya Pak yang bisa mendorong kenaikannya 3 kali lipat itu ya? Satu, disiplin di cabang-cabang kita fokus untuk menggarap tabungan haji, bekerja sama, kolaborasi dengan stakeholder yang terkait dengan haji. Pemerintah daerah, kita bikin misalnya Pemda berhaji. Waktu bikin Pemda berhaji itu maka mereka buka tabungan haji. Lalu institusi apa gitu berhaji. Jadi kita dorong bahwa naik haji itu butuh waktu, ayo sekarang mulai buka gitu. Dan kita juga menawarkan produk mitra guna, cicilan. Jadi kalau ada orang-orang yang punya kemampuan ekonomi cukup, mau naik haji dengan haji khusus, ya dia bisa cicil dengan mitra guna BSI, 7 tahun, 8 tahun dia bisa naik haji. Jadi artinya cabang fokus mencari dana murah dan produk yang spesifik syariah adalah tabungan haji. Maka kita harus dorong itu. Jadi disiplin eksekusi di cabang-cabang, semua bicara yang sama, dan kolaborasi dengan stakeholder setempat. Dengan organisasi kemasyarakatan, keagamaan, dan kami kan juga terus memperkuat hubungan dengan Muhammadiyah, dengan NU, ekosistem pesantren, sekolah, rumah sakit. Itu kalau kita tawarin haji dengan emas tuh mereka langsung langsung engage. Oh iya ya. Ada produk yang bisa saling mendukung nih.